Halo guys, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini saya akan membahas latihan ujian masuk PKN STAN. Soalnya nomor 1, ini kita diminta cari pasangan kata yang cocok. Jadi aliran ini pasangan katanya apa, kemudian titik-titik ini pasangan katanya bersih. Nah ini jawabannya adalah yang C, yaitu saluran dan bening. Aliran itu identik dengan saluran, dan bening itu identik dengan bersih. Kemudian nomor 2, menghargai, ini pasangan katanya apa? Kemudian titik-titik, pasangan katanya kebencian. Ini pilihannya. A. Hak milik dan musuh. Yang B. Sesama dan kekesalan. Yang C. Menjaga dan menghina. Yang D. Toleransi dan menghujat. Yang E. Menghormati dan marah. Jawabannya adalah yang D. Menghargai itu adalah salah satu bentuk toleransi dan menghujat adalah salah satu bentuk sikap kebencian. Nomor 3, putik bunga pasangannya, lensa pasangannya apa? Ini jawabannya adalah teropong, karena putik adalah bagian dari bunga dan lensa adalah bagian dari teropong. Nomor 4, ini kita diminta mengambil kesimpulan. Semua PNS memiliki nomor induk pegawai. Ali seorang PNS, jadi Ali memiliki nomor induk pegawai. Nomor 5, sebagian perajin tahu mengeluhkan harga kedelai naik. Pak Ari seorang perajin tahu. Maka, apakah yang A, Pak Ari pasti mengeluhkan harga kedelai naik? Belum tentu, karena di sini, di kalimat pertama, disebutkan hanya sebagian perajin tahu yang mengeluhkan harga kedelai naik. Yang B, harga kedelai naik atau tidak, Pak Ari tetap mengeluh, ini tidak ada di pernyataan manapun. Yang C, harga kedelai bukanlah keluhan Pak Ari, ini belum tentu. Yang D, Pak Ari mungkin ikut mengeluhkan harga kedelai naik. Ini jawaban yang betul. Yang E, kita cek ya, Pak Ari tidak mengeluhkan harga kedelai naik, ini belum tentu. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 6, roti yang dibungkus dalam kemasan menarik sangat laris terjual. Roti X dibungkus dalam kemasan berwarna merah menyala. Menurut anak-anak, warna merah menyala sangatlah menarik. Kesimpulan yang dapat diambil adalah roti X laris terjual di kalangan anak-anak. Ini kalian bisa cek ya, yang A tidak sesuai, roti X tidak laku terjual di kalangan orang dewasa. Belum tentu, roti X kurang laris terjual di kalangan anak-anak, ini salah. Yang C, roti X laris terjual, ini betul, tapi di kalangan mana? Ini yang lebih tepat ya, yang D ya, di kalangan anak-anak. Yang E tidak dapat ditarik kesimpulan, ini salah ya. Kemudian nomor 7, jika Eli lulus ujian sebelum Desember 2014, dia akan diterima bekerja sebagai karyawan di perusahaan Jepang. Jika Eli sudah bekerja di perusahaan Jepang, ayahnya akan membelikan Eli sebuah mobil. Pernyataan yang betul mana? Eli belum tentu diterima di perusahaan Jepang, ini betul. Kalau dia lulusnya setelah Desember 2014, berarti dia belum diterima ya. Tapi kalau sebelum Desember, berarti dia sudah diterima. Gitu ya. Yang A ini tepat, tapi kita cek, siapa tahu ada yang lebih tepat gitu ya. Yang B, Eli lulus ujian sebelum Desember 2014, ini belum tentu, tidak ada disebutkan di sini. Yang C, Eli lulus ujian setelah Desember 2014, ini salah, tidak ada disebutkan di sini. Eli lulus ujian pada Desember 2014, ini juga belum tentu. Yang E, Eli bekerja di perusahaan Jepang, belum tentu, tergantung dari lulus ujiannya kapan ya. Jadi jawabannya adalah yang A, yang paling tepat. Nomor 8, harga satu buku dan satu pensil adalah Rp35.000. Selisih harga satu buku dan satu pensil adalah Rp5.000. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Yang P,
20.000, Q adalah jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Apakah yang A, P lebih besar dari Q, yang B, Q lebih besar dari P, C, P sama dengan Q, atau D, informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Oke, kita akan cari harga buku dan pensilnya. Buku tambah pensil 35.000, buku kurang pensil adalah 5.000. Ini kita eliminasi. B kurang B adalah 0. P dikurang minus P adalah 2P, sama dengan 35.000 dikurang 5.000 adalah 30.000. Jadi P-nya adalah 30.000 bagi 2, yaitu 15.000. Kemudian kita masukkan harga P ini ke salah satu persamaan di atas. Saya pilih yang B tambah P sama dengan 35.000, jadi B tambah 15.000 sama dengan 35.000. Jadi B-nya adalah 35.000 dikurangi 15.000. B-nya adalah 20.000. Nah, di sini Q-nya adalah jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Berarti Q-nya adalah 20.000 ya. 20.000 ini bisa cukup untuk membeli pensil atau juga cukup untuk membeli buku saja gitu ya. Jadi P sama Q-nya sama ya, sama-sama 20.000. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 9, X lebih besar dari 2. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya 1 minus X pangkat 4 per 1 minus X pangkat 2, Q-nya 2 ditambah X. Ini pilihannya ya, pilihannya sama seperti tadi, yang A, P lebih besar dari Q, yang B, Q lebih besar dari P, yang C, P sama dengan Q, yang D, informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Nah, di sini kita mau cek satu-satu, jadi tadi kan X-nya lebih besar dari 2 ya, berarti yang lebih besar dari 2 itu 3, 4, 5, dan seterusnya, cuman kita ambil sampel aja 3 angka ya, jadi 3. Untuk X-nya sama dengan 3, ini berarti 1, P-nya 1 minus 3 pangkat 4 per 1 minus 3 kuadrat sama dengan 1 dikurangi 3 pangkat 4 itu adalah 81. Kemudian 1 dikurangi 3 kuadrat itu sama dengan 1 dikurangi 9. Ini jadi sama dengan 1 dikurangi 81 adalah minus 80 per 1 dikurangi 9 adalah minus 8. Sama dengan minus 80 per minus 8 adalah 10. Q-nya berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5. Di sini bisa terlihat bahwa P-nya lebih besar dari Q. Kita cek lagi untuk X sama dengan 4. P-nya adalah 1 dikurangi 4 pangkat 4 per 1 dikurangi 4 kuadrat sama dengan 1 dikurangi 256 per 1 dikurangi 16. Sama dengan minus 255 per minus 15. Hasilnya adalah 17. Q-nya 2 ditambah 4 sama dengan 6. Ini P-nya lebih besar daripada Q. Kemudian yang terakhir kita cek lagi. X-nya sama dengan 5. Jadi 1 dikurangi 5 pangkat 4 per 1 dikurangi 5 kuadrat sama dengan 1 dikurangi 625 per 1 dikurangi 25. Sama dengan minus 624 per minus 24. Hasilnya adalah 26. Q-nya adalah 2 tambah 5, sama dengan 7. Jadi, P-nya lebih besar daripada Q. Jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 10, median 7 bilangan, yaitu 11, 19, 5, X, 16, 4, 22 adalah X. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya adalah X, Q-nya adalah rata-rata data. Ini pilihannya apakah yang A, P lebih besar dari Q, B-nya Q lebih besar dari P, C-nya P sama dengan Q, D-nya informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Pertama, kita mau urutkan dulu angkanya, dan X-nya ada di mediannya atau nilai tengahnya. Jadi ada di data keempat ya. Dari yang paling kecil yaitu 4, 5, 11, X, 16, 19,
22. Jadi di sini kemungkinan nilai X-nya adalah di antara 11 dan 16, yaitu 12, 13, 14, 15. Ini X-nya adalah satu dari 3, ini enggak ya. Nah, ini kalau X-nya 12, kita cari rata-ratanya, berarti kita jumlahkan semua datanya dibagi 7. Ini hasilnya 89 dibagi 7, yaitu 12,7. Di sini Q-nya lebih besar daripada P. Ya. Kemudian untuk X-nya sama dengan 13, kita tinggal ganti satu angka di sini. Jadi nilai ininya, jumlahnya, tinggal kita tambahkan satu saja dari sebelumnya ya. Dari 89 jadi 90. Dibagi 7, ini hasilnya 12,9. Nah, di sini kebalik ya, P-nya lebih besar daripada Q. Kemudian kita cek lagi yang 14, berarti kita ganti nilai X-nya jadi 14. Bertambah satu lagi ya dari yang sebelumnya, jadi 91 dibagi 7, hasilnya adalah 13. Di sini juga P-nya lebih besar dari Q. Kemudian yang 15, kita ganti, ininya 15, berarti bertambah satu dari yang sebelumnya, jadi 92 dibagi 7, sama dengan 13,9. Ini juga P-nya lebih besar daripada Q. Berarti di sini tidak dapat ditarik kesimpulan ya, karena yang untuk nilai 12 ini Q-nya yang lebih besar, untuk 13 dan seterusnya ini P-nya yang lebih besar. Jadi jawabannya adalah yang D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Nomor 11, untuk membuat satu cangkir kopi diperlukan kopi 3 sendok dan krimer 2 sendok. Telah digunakan kopi 5 sendok dan krimer A sendok untuk membuat beberapa cangkir kopi. Manakah hubungannya benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya 3A, Q-nya 10. Nah, dari soal tadi pilihannya sama seperti tadi ya. Tahu perbandingan kopi dan krimer adalah 3:2. Berarti kalau kopinya 5, krimernya A, ini perbandingannya akan tetap sama, 3:2. Ini tinggal kita kalikan silang saja, 3 kali A sama dengan 5 kali 2, atau 3A sama dengan 5 kali 2 yaitu 10, berarti P-nya adalah 10. Q-nya juga 10, berarti di sini P sama dengan Q. Nomor 12, 6 buah buku disusun dari kiri ke kanan. Buku trigonometri tidak diletakkan di sebelah buku aljabar atau buku aritmatika. Buku geometri diletakkan bersebelahan dengan buku aritmatika. Buku trigonometri diletakkan dengan buku kalkulus, dan buku kalkulus diletakkan di sebelah buku geometri. Buku aljabar berada di paling kiri, buku bahasa Indonesia di sebelah kiri buku trigonometri. Buku aritmatika di ujung kanan. Buku yang berada di urutan ketiga dari kiri adalah yang mana? Nah, di sini kita susun dulu bukunya, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian kita cari di yang urutan ke-3 ini, yang saya lingkari ya. Nah, di sini kita bisa plotkan dulu yang pasti-pastinya. Jadi, aljabar itu berada di urutan paling kiri ya. Ini ya. Paling kiri kita tuliskan di sini. Kemudian yang paling kanan adalah aritmatika. Ini ya. Buku aritmatika di ujung kanan. Kemudian ada buku geometri yang diletakkan bersebelahan dengan buku aritmatika, berarti geometrinya di sini. Kemudian ada buku kalkulus diletakkan di sebelah buku geometri, berarti kalkulusnya di sini. Dan buku trigonometri diletakkan dengan buku kalkulus, berarti trigonometri di sini, berarti kita sudah tahu jawabannya ini ya. Dan yang ini adalah tinggal sisanya saja. Buku bahasa Indonesia, di sini pun tepat, buku bahasa Indonesia itu di sebelah kiri buku trigonometri, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang trigonometri. Nomor 13-15, ini tentukan kesimpulan yang tepat berdasarkan fakta atau informasi yang disajikan dalam teks. Jadi teksnya, seorang calon legislatif melakukan kampanye pada 5 kecamatan, yaitu J, K, L, M, dan N dengan ketentuan sebagai berikut. Nomor 1, ia dapat berkunjung ke kecamatan M jika telah ke L dan N. Nomor 2, ia tidak bisa berkunjung ke kecamatan N
sebelum mengunjungi kecamatan J. Nomor 3, kecamatan kedua yang harus dikunjungi adalah K. Oke, kecamatan pertama yang harus dikunjungi adalah yang mana? J, K, L, M, atau N? Nah, ini dari pernyataan yang ada, kita plotkan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini kunjungan keberapanya. Nah, dari yang pertama, ia dapat berkunjung ke kecamatan M jika telah ke L dan N. Berarti M-nya berarti ada di sini ya, nggak mungkin paling pojok sini. Kemudian, ia tidak bisa mengunjungi kecamatan N sebelum mengunjungi kecamatan J. Berarti J-nya ditempatkan lebih dulu daripada N. Dan yang ini yang pasti, kecamatan kedua yang harus dikunjungi adalah K. Nanti kita tuliskan K di sini. Kemudian N-nya bisa di sini. N-nya bisa di sini dan J-nya bisa di sini ya, karena sebelumnya harus ke J dulu sebelum ke N. Atau bisa juga N-nya di sini, J-nya di sini, di nomor 1. Atau bisa juga, ini K-nya pasti di sini ya, N-nya di sini, J-nya di sini. Gitu ya. Nah, kemudian, M-nya pasti di sini ya, karena dia harus mengunjungi L dan N dulu, gitu. Jadi, N-nya pasti sebelum M. Ini di sini atau di sini gitu ya. Tapi tidak mungkin di sini karena dia harus ada L, N dulu. Jadi L-nya di sini atau di sini. Gitu ya. Berarti pilihannya yang ini ya, ini atau ini. Kemudian kecamatan pertama yang harus dikunjungi dari tabel tadi berarti kecamatan J. Nomor 14, dua kecamatan yang dikunjungi setelah kecamatan N adalah J dan K, L dan M, M dan J, N dan K, atau K dan L. Dari yang tadi, ini pilihannya ya. Dua kemungkinan yang ada, dua kecamatan yang harus dikunjungi. Berarti yang paling tepat adalah yang tabel yang bawah, J, K, N, L, M. Berarti yang harus dikunjungi adalah J dan K dulu sebelum N. J dan K sebelum N. Sorry, ini setelah N ya. Setelah N berarti L dan M. Kemudian nomor 15, rencana kunjungan yang sebaiknya dipilih agar 5 kecamatan dapat dikunjungi adalah ya tinggal kita lihat saja dari yang terakhir tadi ya. Jadi J, K, N, L, M. J, K, N, L, M. Berarti yang A. Oke, sekian video dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @kandelacourse dan Facebook kita di Kandela Course Cikarang.